warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera buat kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Umar Suherman ASMPD di Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Selamat datang, Prof. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian bahwa selamat datang di acara kegiatan seminar dan workshop peningkatan kapasitas dosen dalam proses akreditasi dan pemenuhan standar beban kerja dosen. Hari ini, hari Selasa 28 Januari 2020 di Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita diberikan kesehatan, karunia dan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini. Yang kami hormati Profesor Dr. Umar Suherman ASMPD, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan di Wilayah 4. Yang terhormat Dr. Diki Edi Suharto SHMK, Ketua Yayasan Medika Bahagia. Yang kami hormati Dr. Williamti Raharjo SPKK MKes, Ketua Satuan Pengawas Internal Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Yang kami hormati Dr. Trisus Jarinsi SKM MKM, Rektor Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Yang kami hormati Bapak Abdullah Ibnu Khaldun STMM, Ketua Senat Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Yang kami hormati Bapak Vincent Octavius SK, Wakil Rektor 2 Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Yang kami hormati Nasyana Setiawan, Magister Keperawatan, Wakil Rektor 3 Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Yang kami hormati Ketua Jurusan Sarjana dan Vokasi, seluruh pimpinan, dosen dan tenaga pendidikan Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Baik, saya Samuel selaku pembawa acara di sini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Yang ketiga, sambutan Rektor Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, materi peningkatan kapasitas dosen dalam proses akreditasi dan implementasi BKD. Yang keenam, diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya, penyerahan plakat dan sertifikat oleh Institut Medika Dr. Gigi Suherman kepada pemateri. Selanjutnya, foto bersama, langsung isi FM dan penutup. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, meningkat acara yang selanjutnya. Kita buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Damai IMDS, yang akan dipandu oleh Dr. Gigi Kristina Hutagaul, MAS. Kepada beliau. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
Sang Rektor Institut Medika Dr. Suherman sekaligus membuka acara yang juga kepada Ibu Dr. Mrs. Nancy SKM MR. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Yang saya hormati, yang saya banggakan Profesor Dr. Ilham Sudarman MPD. Terima kasih Prof. sudah berkenan hadir di kampus kami. Yang kami hormati Ketua Senat sekaligus KPRI Bapak Abdullah Nahdi Nasirnya. Yang saya hormati seluruh pimpinan ILDS, Walek 1, Walek 2, Walek 3, Ketua Jurusan, Sekjur, KPRI, Kepala LPRI, Ketua DPR, seluruh kabiro, dan yang saya banggakan pula seluruh dosen dan staf ILDS. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan nikmat sehat. Begitu banyak nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, termasuk kita masih bisa berkiprah di dunia pendidikan, diberikan amanah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa terus mendidik generasi penerus bangsa, khususnya di dunia pendidikan di bidang kesehatan. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu yang mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Sekarang kalau kita amati ada 3 pahala yang tiada pernah putus. Pertama adalah anak soleh yang terus mendoakan orang tuanya, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita termasuk bagian dari umat manusia, hamba Allah yang mendapatkan amanah untuk memberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga pahalanya kita dapatkan tiada putus-putusnya sampai kita meninggal nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama ucapan permohonan maaf dari Ketua Yayasan kami karena tadinya beliau akan hadir di tengah-tengah kita, namun karena beliau juga sedang ada urusan mengurusi BPJS Rumah Sakit yang kebetulan juga agendanya jam 9 hari ini di Jakarta. Jadi beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Teman-teman, sesuai dengan waktu itu yang kita bicarakan hari Jumat waktu pertemuan di Tangerang, kami alhamdulillah setelah kami cukup menjadi MDSO ada penambahan beberapa dosen, dan alhamdulillah dosen-dosen yang baru ini begitu bersemangat untuk menjalankan tugasnya mengabdi di dunia pendidikan. Nah, terkait implementasi pidana, kami dari institusi sangat berharap bahwa kami bisa memfasilitasi para dosen-dosen ini untuk bisa mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai tenaga pendidik, khususnya dalam implementasi pidana. Tentu saja hal ini untuk dosen baru butuh persiapan, kemudian juga butuh pemahaman bagaimana peran dan fungsinya bisa dijalankan dengan baik. Pemerintah mengeluarkan rubrik PKD, beban kinerja dosen. Kita sesuai dengan Undang-Undang Pembinaan Dosen dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa seorang dosen ini wajib mengimplementasikan pidana dalam pendidikan, penelitian, kemudian juga pengabdian masyarakat, serta kalau kita kaitkan dengan BKD ada unsur penunjang lainnya yang tidak terlepas dari keseharian kita yang harus kita jalankan. Pertemuan sebagai kepala LPT oleh Bapak, setiap kali pertemuan mengundang pimpinan dan juga dosen tidak henti-hentinya mengingatkan kita semua bahwa kita harus menjalankan amanah ini dengan baik. Ada tugas-tugas yang dibebankan kepada kita, dan ada hak-hak mahasiswa kita, dan ada hak-hak masyarakat yang harus kita penuhi. Oleh karena itu, supaya kita bisa menjalankan amanah ini dengan baik, kami sangat mohon arahan dari pertemuan sekiranya ada penguatan dari beliau, karena kita punya semangat untuk bisa menjalankan amanah dengan baik, dan alhamdulillah komitmen kita pun tahun ini kita menjalankan akreditasi. Luar biasa Prof, baru tahun ini kami 7 prodi berjalan. Biasanya dalam 1 tahun ada 2 prodi Prof, itu tahun 2015 ya, ketiga dinamis berbarengan. Tahun ini 6 prodi, 6 prodi baru dan 1 prodi yang terakreditasi di 3 bidang. Sebetulnya tahun depan harus saya untuk ketiga bidang harusnya akreditasi 2021
mengajukan semua. Jadi kami yang bingung ini Prof, gitu. Bingung dalam arti bukan kami tidak siap, tetapi dengan resources yang ada kita harus mengoptimalkan supaya operasional tetap berjalan, mahasiswa tidak kami abaikan, namun juga hal-hal yang terkait dengan pemenuhan dokumen akreditasi bisa kami optimalkan, kami persiapkan. Harapannya walaupun kami baru bisa terakreditasi sangat baik. Mohon doa dari Prof dan dari teman-teman semua agar kita bisa tercapai dengan baik. Dari saya mungkin tidak banyak yang harus saya sampaikan karena kita butuh ilmu dari Prof. Kita berikan kesempatan Prof untuk sharing ilmunya kepada kita semua. Mohon izin Prof secara resmi mungkin mewakili yayasan dan juga mewakili IFDS. Secara resmi saya membuka kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, kita mendapatkan manfaat, ilmu dan berkah untuk semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dr. Justus dan FKM yang telah memberikan sambutan yang membuka acara ini. Acara selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam acara inti, kita akan menempatkan hati kita meminta doa kepada Yang Maha Kuasa supaya kita dapat menerima materi dengan baik dan mengimplementasikan dalam pekerjaan kita. Pembacaan ayat suci Al-Quran, tari tiwala dan doa yang akan dibawa oleh Yaji Kusron, Suci Dewi Utami dan Bapak Angga Saifullah MKS.com. Kami bersiap. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وشافعي ومولانا ونصره العالمين وكرم العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل حال. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجده. Ya Rabbana Alhamdulillah Alhamdulillah dan berikanlah kami kekuatan membimbing anak-anak kami, Allah, membimbing anak didik kami, Allah, untuk menjadi lulusan yang memiliki integritas, berjiwa sempurna dan unggul dalam ibadah Allah.
Ya Allah, berikanlah mereka kemampuan ya Allah untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa ini ya Allah. Ya Allah, ya Guru, ampuni kami ya Allah jika dalam prosesnya ada khilaf kami, ada lalai kami, mengingatmu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al la ilaha illa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon yang membaca doa untuk acara kegiatan hari ini. Acara selanjutnya, baik, untuk acara selanjutnya saat ini kita akan kopi break selama 10 menit. Kalau pada itu kita akan menikmati. I'm glued to the pavement between the lines. I'll keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire. Saat ini kita akan melakukan materi peningkatan kapasitas dosen dalam proses akreditasi dan implementasi beban kerja dosen yang akan sebagai narasumber kita adalah Profesor Dr. Umar Suherman MPD didampingi dengan moderator Ibu Herlina Simanjuntak SSC. Kepada beliau kami Selamat sejahtera semua. Pada program dipersilakan untuk menjelaskan. Beliau merupakan narasumber kita. Teman-teman mungkin sudah tahu, Bapak Ibu semuanya, bahwa beliau adalah Kepala LLPD yang di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan acara tentang peningkatan kapasitas dosen dalam proses peningkatan akreditasi dan juga untuk memenuhi beban kerja dosen. Begitu, sahabat bersama narasumber kita, boleh tepuk tangan untuk depannya masih banyak yang mau belakang. Oh, belum masuk ya? Oke. Masih break. Apa kopinya udah habis? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini dalam hitungan jari saya sudah habis di sebelumnya saham di kampus itu. Saham yang terbesar itu namanya Suherman. Itu kan itu harus bayar itu pakai Suherman. Dan ada sebuah motivasi kenapa saya kesini. Saya lihat rektor itu punya motivasi yang kuat. Ditambah lagi yayasannya juga punya keinginan yang kuat, apalagi sekarang didukung oleh ketua senat. Pada umumnya senat dengan rektor itu sebagai sparring partner gitu, yang saling bukan saling menumbuhkan, biasanya saling membunuh. Itu yang repot. Karena itu sering kenapa kampus itu selalu ketua senat itu dirangkap oleh rektor, karena pemahaman yang dulu mendalam dimiliki oleh masing-masing. Jadi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada yayasan, rektor, wakil rektor, dan ketua senat yang memang punya keinginan untuk menunjukkan kalau institut Medika ini ya harus memiliki perbedaan dibandingkan dengan kampus yang lain. Saya sampai pukul 12 di sini maksimal. Dan sini saya akan terbang ke Purwakarta. Ya, dari Purwakarta siap-siap mestinya harus ke Surabaya, tapi saya pastikan besok pagi saya berangkat ke Surabaya. Pukul 3 saya balik lagi ke Cengkareng untuk pindah di Puspiptek Serpong, sampai tanggal 30. Nah, besok saya ke Surabaya itu ada kabar baik. Ya, doanya saja apakah terjadi atau tidak. Besok katanya saya mau disalami oleh Presiden Republik Indonesia sebagai LLPD terbaik di Indonesia.
boleh memberikan warta ini ke kampus yang lain hanya di sini. Ini masih ada lagi enggak? Batik sudah saya bikin, tiket sudah ada. Seperti itu. Tapi saya juga tidak tahu apa yang menyebabkan saya menjadi yang terbaik. Bagi saya mungkin itu sebuah penghargaan juga, tapi bukan yang utama. Bukan yang utama karena saya mengejarnya itu bagaimana kampus yang ada di Jawa Barat dan Banten itu bermutu itu saja. Karena penghargaan itu ya hanya secari kertas kan. Cari kertas jangan-jangan terakhir bawa valid ya. Tetapi pada saat sebuah nama itu terpakai, itulah yang penting. Mudah-mudahan kalau nanti saya tidak lagi jadi kepala LDT, direktur, wakil rektor, senat susah move-on. Ya, bahwa dulu pernah ada kepala LDT namanya Uang Serena. Oke. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Bu Rektor tadi bagaimana kita mengembangkan kapasitas dosen, kemudian bagaimana juga kampus ini bersemangat untuk melaksanakan baik reakreditasi maupun akreditasi. Saya bikin dalam satu tema mengembangkan kapasitas perguruan tinggi yang bermutu. Nah, akan lebih dahulu saya mulai dengan kebijakan Menteri berkaitan dengan 4 kebijakan utama. Bapak Ibu, permennya belum keluar, tapi sudah dalam tataran. Kemarin kami launching kebijakan Mas Menteri yang baru berkaitan dengan 4 aspek yang memang punya kaitan dengan apa yang sekarang sedang digarap oleh Institut Medikasi Herman. Yang pertama berkaitan dengan akreditasi. Aturan yang baru, akreditasi ini kecuali untuk perguruan tinggi, setiap membuka prodi baru, maka tidak lagi ada istilah akreditasi minimum. Tidak lagi ada akreditasi minimum. Jadi begitu izin operasional keluar, maka otomatis akreditasi prodi itu cek. Langsung dikasih cek. Ya, walaupun dari dulu juga banyak orang yang berpikir akreditasi minimum itu adalah cek. Ya, padahal akreditasi minimum itu memenuhi syarat untuk 2 tahun yang akan datang diakreditasi. Beda. Oke. Nah, yang paling mencolok apabila sebuah kampus akreditasinya sudah A, unggul. Kalau dulu rencananya 25 tahun, maka sekarang seumur hidup itu tetap A. Jadi kalau sudah A, pokoknya mah sampai Pak Suherman nggak ada, Suherman yang ini juga nggak ada langsung, mau A. Iya, tetap A. Dan punya kebebasan. Kalau akreditasi institusi sudah A, maka kampus itu boleh membuka dan menutup prodi, tidak lagi minta izin atau rekomendasi LLDT. Diberlakukan sama seperti PTNBH. PTNBH kan kelompok otonomi akademiknya ada di situ. Nah, di sini yang baru ini bukan hanya A ternyata dan B. Jadi kalau institusi sudah B, boleh buka sendiri, tidak usah minta izin. Tetapi tidak berlaku untuk Institut Medika. Karena di situ ada kekecualian, terkecuali untuk kesehatan dan pendidikan. Kenapa? Ada 2 hal. Satu, kecualinya itu karena kesehatan dan pendidikan masih moratorium. Kan tidak boleh buka kesehatan, tidak boleh buka prodi pendidikan. Prodi pendidikan walaupun dosennya sudah berjubah tetap tidak boleh. Ya. Kesehatan juga sama. Nah, saya melihat kesehatan itu yang bersifat akademik. Kemungkinan yang namanya profesi, yang namanya vokasi masih bisa. Ya. Tetapi ada kekecualian tadi.
kekecualiannya, apakah kecualiannya kalau untuk kesehatan walaupun vokasi harus mengikuti prosedur seperti biasa? Ada dua hal. Karena itu kami sedang menunggu ya penjelasan dari Permen itu yang lebih lengkap. Kalau seperti itu artinya bahwa kalau boleh vokasi langsung bisa dibuka, kalau yang sifatnya kesehatan, vokasi, profesi tetap mengikuti jalur yang ada walaupun boleh dibuka misalkan seperti itu. Jadi masih memberikan peluang untuk bagaimana kita memikirkan itu semua. Nah, yang A tadi 25 tahun ternyata diubah seumur hidup pokoknya. Selama kampus ini ada, di tetap A. Dan secara otomatis setiap 5 tahun akan keluar SK baru. Jadi kita tidak usah reakreditasi, paling-paling mungkin sebagaimana Ibu Rektor kalau golongan sudah dicantumkan 4E, ternyata kita realnya baru 4A, sekian tahun mengajukan kita 4B, sekian tahun mengajukan. Jadi kita hanya mengajukan saja permohonan untuk dikeluarkan SK kalau kita sudah A. Ya, karena mungkin tidak menutup kemungkinan Bank PT mengeluarkan SK tergantung kepada ajuan kita, tapi hanya sampai dalam posisi ajuan. Ya. Nah, bagaimana yang B? Yang B tidak dibatasi sekian tahun. Yang B hanya diperbolehkan paling cepat 2 tahun setelah akreditasi boleh dia mengajukan reakreditasi. Dengan harapan biasanya reakreditasi itu untuk memperoleh nilai akreditasi lebih tinggi. Tapi kalau berpikir diajukan tetap segitu ya udah. Sehingga sekarang akreditasi ini sifatnya bukan menjadi kewajiban yang pokok, tapi menjadi volunteer. Tergantung keinginan kampus. Itulah yang sering disebut oleh Menteri Kampus Merdeka. Di Merdeka. Nah, bagaimana dengan Medika? Kan tak sedikit beda dikitnya Medika Merdeka ya. Mestinya Medika Merdeka. Merdeka yang pertama, Medika mengajukan 7 akreditasi prodi dalam PTKes. Ya. Kalau itu diajukan ke PTKes, ya berlaku seperti biasa. Tetapi pada saat mengacu kepada aturan yang tadi, kalau itu berlaku, tidak melihat kapan prodi itu dibuka, maka mestinya semua prodi yang 7 yang barusan diajukan itu mestinya sudah cek. Tinggal saya nanya ke Rektor dan kawan-kawan, mau nggak punya akreditasi lagi? Biasa itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Cikarangnya aja. Dan nanti pada saat pengumuman penerimaan mahasiswa baru, ada kan istilah sudah terakreditasi Bank PT. Artinya apa itu akreditasinya? Itu cek. Karena kalau B nggak mungkin kalimat yang begitu. Sudah terakreditasi B, ditulis B-nya. Kalau C kan enggak, sudah terakreditasi Bank PT. Itu bedanya. Makanya motivasi yang harus diusung, saya tidak akan pernah mengatakan ya udahlah mau B mau C juga gitu kan. Enggak, tetap volunteer keinginan kita untuk menjadi yang terbaik, karena itu menjadi penentu identitas, martabat dan harga diri kita. Sepakat? Iya, masa tidak sepakat? Sudah seragam, sudah sepakat. Hanya saya yang beda ini untuk menunjukkan kalau saya adalah kepala yang tadi. Kalau seragamnya sama, saya nggak enak. Nanti dikasih Pak Edi, nggak enak. Begitu saya datang, Pak Seragamnya dikasih Pak Edi aja. Oke. Jadi akreditasi dan kedua pembukaan prodi. Atau kapan akreditasi berhenti dan kapan prodi itu ditutup? Akreditasi dihentikan dan prodi itu ditutup pada saat prodi itu tidak menghasilkan lulusan yang bisa bekerja. Gitu. Jadi di satu sisi prodi dibuka sebebas-bebasnya, akreditasi menjadi bukan kewajiban yang pokok.
kita merdeka untuk menentukan akreditasi, tapi manakala lulusan tidak bekerja, maka tidak ada lagi penutupan step by step. Kasih surat dulu, ajuan masyarakat, ternyata enggak, pokoknya mah langsung ke koma-koma aja, langsung dikubur. Jadi sakit aja. Jadi sekarang prodi beratnya di situ. Ya, prodi itu ukurannya yang menteri sekarang itu bagaimana bisa bekerja. Oleh karena itu yang terakhir, untuk menentukan lulusan ini bekerja atau tidak, maka Bapak Ibu dosen bukan hanya pimpinan kepada orang-orang yang sudah wisuda dan sekarang sudah di luar, itu laporan keadaan mereka harus setiap tahun. Jadi dasar studi itu harus dilakukan setiap tahun untuk menunjukkan nih lulusan kami. Ya. Jangankan dia bekerja sebagai perawat, sebagai ahli-ahli kesehatan dan sebagainya, dia sebagai ibu rumah tangga tapi jualan cilok apa dia bekerja? Iya, itu maksudnya itu kan bagus kan di perawat jadi perawat cilok. Hanya pertanyaannya yang muncul, ya jangan sampai 90% dari tukang cilok. Ini kemungkinan dosennya kalau istirahat makan cilok, ya, terinspirasi. Jadi dia boleh intervennya, boleh. Karena yang menjadi pokok acuan itu kalau kurang dari 80% daya serap kampus itu off. Siapa yang mengawasi? Ban PT. Dari mana Ban PT? Ya dari ajuan masyarakat yang sampai kepada LLDT. Jadi nanti ke depan bahwa LLDT tidak lagi mengundang, kemudian berdialog dan sebagainya. Makanya tugas saya itu sekarang agak sedikit lebih berat, bagaimana mempertahankan kampus ada dalam sebuah survival yang bagus. Ya, kita tetap walaupun LLDT itu fungsinya bimbal was, saya paling tidak suka dengan wasnya, pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Karena itu bagaimana pengawasan dan pengendalian yang paling utama tidak harus ada di LLDT, tapi lebih banyak ditubuhkan di kampus dalam bentuk SPMI, Satuan Penanganan Mutu Internet. Ya. Kita yang mengatakan bahwa di kami sudah bagus, di kami sudah enak dan sebagainya. Oke, itu dulu informasi awal. Ya, nanti lengkapnya pidatonya sudah saya sharing ke rektor ya, termasuk ke Pak Rodi. Nanti yang bahan cetakannya juga insya Allah nanti saya sharing. Oke, bagaimana sekarang keberadaan PT? Nah, pertanyaan yang muncul, Medika ini baru berapa tahun? 2 ya? Mau 3 ya? Atau 3? Jalan 3 ya? Oke, jalan 3 tahun. Ya. Karena saya masih ingat perubahan bentuk itu dihadiri oleh Pak Ridwan, kemudian dihadiri oleh staf ahli menteri. Dan saya masih ingat, saya dijemput naik helikopter. Tapi gak tanggung jawab. Pas datangnya dijemput, pulang ke sama doang. Itu makanya harus. Jadi kalau pas pergi butuh gitu kan, pas udah kegiatan aku butuh. Nah itu kayak jelangkung. Tapi kan jelangkung mah datang nggak diundang. Ini mah datang diundang dipaksa lagi. Pulang gitu ya. Ya tidak, saya masih ingat itu. Saya naik helikopter, diikuti oleh Kabak dan Kasubag. Sudah ngapain itu? Ya, mau naik helikopter. Oke. Nah, pertanyaan saya, setelah sekian tahun ini berdiri, saya mau tanya, betul apa enggak? Saya nggak akan tanya ke rektor, sulit jawab. Ini Anda yang belum jadi rektor gitu, ini calon-calon rektor. Ya paling tidak tetap calon lah. Kampus kita bermutu kan enggak? Oke.
Kalau begitu susah untuk menjawab, ya bagaimana kita mau promosi? Ada yang nanya, Medika bermutu nggak? Allah yang tahu. Ya udah, kalau hanya Allah yang tahu, nggak usah promosi, nggak usah bikin brosur, bikin spanduk. Kenapa? Tergantung Allah. Yang datang, yang pulang. Nah, kalau memang Bapak Ibu sulit untuk menjawab apakah kampus kita bermutu atau tidak, maka yang harus menjadi acuannya itu satu, pemerintah. Pemerintah aja dulu gitu ya. Atau dibalik juga boleh lebih bagus ya. Atau saya tidak akan bahas pemerintah dulu, ini aja. Nah, itu masyarakat. Sudah berapa kali meluluskan? Ya sejak sekolah tinggi gitu kan. 13 ya, oke. 13 itu berarti kalau di koma 13 berarti kampus ini sudah 16 tahun. Universitas baru 3 tahun sampai. Nah, nanti kita akan melihat ada apa sekolah tinggi akademik menjadi universitas. Pada saat sekarang Bapak Ibu ditanya, di mana aja di sekolah tinggi Medika, pasti jawabnya marah. Enggak, universitas. Lain apa? Itu sekolah itu bahwa universitas. Universitas, karena bagaimanapun universitas itu punya gengsi yang berbeda dengan yang lain. Iya. Walaupun di sini ada universitas presiden, tapi presidennya yang mana kan kita tidak tahu. Iya. Tetapi Medika jelas, Suherman. Identitasnya lebih jelas. Nah, karena itu kita juga ingin jelas, kita bermutu apa tidak. Coba lihat menurut pendapat masyarakat. Dan bagi masyarakat, kampus yang bermutu itu masa bodoh mau akreditasi A atau C juga. Apalagi masyarakat awam yang tidak familiar menggunakan HP. HP saya di situ ya. Oke, nanti hilang baru. Kita pulang nggak diantar, HP hilang aja. Menurut masyarakat, kampus yang bermutu itu bukan akreditasi. Masa bodoh, dosennya masa bodoh, penelitiannya masa bodoh, apapun masa bodoh. Jadi bagi ibu bapak yang penting apa? Anaknya bisa bekerja, syukur-syukur membuka peluang pekerjaan. Itu menurut masyarakat. Sepakat? Oke, tinggal dicek lulusan kita berapa persen. Makanya pressure studi itu harus ketat dan itu menjadi ketat untuk hari ini dan ke depan. Kita bisa hitung. Kalau lulusan kita di atas 80%, katakan saja 85, belum aman. Mestinya 99,5 atau 99,9 yang bisa bekerja. Yang satunya punya pekerjaan, mengerjakan orang lain. Jadi kalau 80% masih belum aman. Kemarin waktu saya rapor ketemu dengan direktur, saya belum menentukan presentasi. Ya, walaupun saya sudah tahu karena waktu itu masih konfidensial. Hari ini saya katakan minimal 80%. Minimal 80% lulusan kita harus bisa bekerja. Nah, kalau masyarakat mengharapkan bahwa anak-anaknya bisa bekerja, maka yang pertama ini yang perlu disadari oleh kita semua, bahwa mereka kuliah di sini dengan sebuah harapan setelah lulus bisa bekerja. Itu poin yang utama. Jadi poin Bapak Ibu, jangan dulu penelitian. Walaupun saya tahu sekarang dananya 10 juta per dosen. Iya. Hebat ya. Tapi yang utama yang perlu dipikirkan bahwa orang tua yang menitipkan putra-putrinya di kampus ini supaya bisa bekerja. Catat. Kalau begitu, kampus ini harus jadi jaminan. Jadi kalau kampus tidak menjamin anaknya bekerja, nggak akan ada orang tua yang menitipkan anak di kampus ini. Kalau kampus ini menjadi jaminan,
bagaimana dosen berkiprah untuk mengantarkan anak-anak kita bisa bekerja. Jadi kampus ini kalau diharapkan anaknya bisa bekerja, kampus ini adalah jaminan masa depan. Ya, saya selalu mengatakan ke Bu Rektor dalam setiap kesempatan, termasuk ke anggota SPMI, dalam setiap kesempatan, baik di daerah sini maupun di Bandung, saya selalu mengatakan, saya tidak mau rektor yayasan pada saat wisuda hanya mengucapkan selamat dan sukses, tapi tidak dengan sebuah keyakinan. Ya, saya tahu Bu Rektor itu senyumnya mematikan. Kalau senyummu membawa luka itu masih enteng, masih ada rumah sakit. Ini senyumannya menurut. Udah nggak bisa diobatin lagi itu. Sukses, gitu. Rektor-rektor itu kalau wisuda kan gitu, Bapak Ibu juga waktu di wisuda sukses. Terus kalau ada mahasiswa yang nanya, Ibu yakin saya sukses? Jawabannya, Allah yang tadi. mending yakin, minimal insya Allah. Yang terakhir apa? Malah dimarahi, nanti. Ini masih banyak yang bisa saya lakukan. Iya. Tapi kalau Bu Rektor tahu, paham betul, ya, Rektor akan mengatakan selamat sukses. Yakin Bu? Yakin. Gitu kata Rektor. Pertanyaannya, Rektor tahunya dari siapa kalau anak ini akan sukses? Wakil Rektor. Kenapa putus saya wae? Orang ada dendam. Jadi kan wakil rektor itu bukan satu, wakil rektor dua. Apapun yang kami buat di kampus ini, apapun yang kami sediakan di kampus ini untuk menentukan masa depan mahasiswa kita. Karena wakil rektor dua. Yakin mereka akan sukses. Kata wakil rektor akademik, secara akademik dilihat dari perjalanan kehidupan mahasiswa sejak semester pertama, bahkan sejak dia masuk sampai yudisium, saya yakin mereka sukses. Secara akademik. Kalau wakil rektor ini ada juga kemahasiswaan, dilihat dari aktivitas dia di kemahasiswaan, perilaku sehari-hari, hubungannya dengan dosen dan sebagainya, yakin dia sukses. Pertanyaan yang muncul, wakil rektor tahunya dari mana? Kok tidak tiap hari bertemu dengan mahasiswa? Ketua prodi lapor. Jadi ketua prodi tidak cukup kalau mau wisuda itu, prodi kami yang yudisium. Oh, nggak cukup gitu. Track record anak kita seperti ini. Bahkan ketua prodi akan mengatakan dari sekian yang kita yudisium maka sekian orang. Kalau bisa, Bu Rektor, bagaimana mereka calon dosen-dosen kita? Pertanyaannya, ketua prodi tahunya dari mana? Dosen. Karena ketua prodi juga itu tugas tambahan. Bu Rektor itu tugas tambahan. Tugas dari saya untuk di Medika itu bukan jadi rektor, dosen. Dan beliau dosen istimewa, satu-satunya dari PNS di sini beliau. Jarang wanita jadi direktur, paling juga direktur. Artinya suaminya yang rektor. Kan enak jadi perempuan. Saya jadi koordinator, isi saya tiba-tiba jadi ibu koordinator. Yang presiden suaminya, ibunya kan ibu negara. Ibu presiden. Oke, jadi kalau begitu, yang paham betul, yang tahu betul tentang masa depan mahasiswa itu siapa? Dosen. Jadi yang perlu menyadari betul pada saat mahasiswa masuk ke kita, ibu bapak itu terbentuk masa depan mereka. Apa itu? Saya kadang-kadang, atau bahkan bukan kadang-kadang sering, apalagi setiap menyampaikan di sertifikat dosen, menyampaikan jagung, saya selalu mengatakan dengan pengalaman saya, setiap saya mau ke kelas suka dijemput oleh mahasiswi saya. Bukan mahasiswa, mahasiswa itu aneh, mahasiswi yang jemput saya. Begitu saya tanya kenapa saya dijemput,
Jawabannya saya menentukan masa depan saya. Ibu mau dihalalkan? Ya, kenapa dia nanya? Yakin nggak? Pertanyaan dia sih, tidak langsung yakin nggak akan bisa membawa masa depan saya? Dosen itu wajib membawa masa depan mereka. Karena itu, tolong sadari betul. Apakah sekarang yang masuk ke Medika lebih mudah atau lebih sulit? Boleh, ini Pak Warek ada, Prodi ada, Direktur ada. Mahasiswa sekarang masuk ke Institut Medika sekarang lebih sulit atau lebih mudah? Susah. Kalau lebih susah, berarti lebih mudah ke negeri. Ke negeri mah SNMPTN lulus udah. Jangan-jangan ke Medika lebih sulit. Harus SNMPTN, harus SBMPTN, harus UN. Baru setelah itu tidak lulus semua bisa daftar ke Medika. Ya, mungkin itu piramid menjadi terbalik ya. Ya, oke. Saya harap kesini bisa lebih mudah sekarang. Kenapa bisa lebih mudah? Kalau kita sudah menentukan masa depan, mereka tidak akan pernah memilih apakah ke Unpad, apakah ke UI, masa bodoh semuanya. Saya harus masuk ke Medika. Artinya mereka lebih mudah masuk ke sini, dan kalau itu lebih mudah maka kita juga lebih mudah menentukan mana mahasiswa yang bisa diterima, mana yang tidak. Walaupun secara hakikat yang namanya swasta itu tidak boleh pilih-pilih mahasiswa. Ya. Nah, kalau kita kembali ke yang tadi, ternyata kesini masih sulit, harus memiliki 4 tahap, mereka masih terpatri ingatannya ke yang lain-lain, PTN, padahal sekarang kompetisi sudah berubah menjadi LLIT. Gak ada PTN, gak ada PTS, yang penting perguruan tinggi itu bermutu apa tidak. Jadi anak harus punya kekuatan. Mereka mengatakan, saya sekarang tidak lagi negeri menjadi pilihan, saya boleh di swasta, tapi masa depan saya jelas. Apa itu yang perlu menjelaskan masa depan mereka? Makanya kalau di swasta ini, mohon maaf, atau di Medika ini, saya selalu mengatakan tidak perlu dosennya pintar-pintar. Ini kan ibu saring kan, ini dosen-dosen ini semuanya pasti disaring. Saya katakan gak usah pintar, kalau saya jadi yayasan Medika gak usah pintar-pintar. Yang penting dosennya itu kelihatan pintar. Lebih gampang. Ya percuma tinggal kelihatan bodoh. Di tesnya IQ-nya 200. Iya. Potensi akademiknya mendekati sempurna 90. Tapi kelihatan oleh mahasiswa bukan seseorang dengan sosok yang pintar. Ngajar obat bunuh sama kalau kita ngajar banyak ngantuknya daripada bangun. Kalaupun tidak tidur harus selalu minum kopi. Udah minum tuh di belakang 2 orang minum. Iya, habis sholat malam sampai kelewat sholat subuh. Kenapa sholat subuh terlambat? Habis sholat malam. Tahajud dilaksanakan, sholat subuh kelewat. Iya. Kenapa harus kelihatan pintar? Pintar apa? Mahasiswa di kita ini mahasiswa yang apa adanya. Ini ketua Senat. Mahasiswa yang masuk ke kita karena kita belum sebagus UI, katakan saja. Jadi mahasiswa yang datang itu mahasiswa apa adanya. Dengan kata lain, enggak aku mau ke Kalimantan, yang penting saya kuliah di dia. Itu swasta pada umumnya begitu. Parahyangan, Pasundan sudah mulai bisa memilih. Bagi kita, apalagi kampus ini berdiri, masuk ke Bangaya, Kalimantan. Ya, mobil, ini mobil kayak kumpul.
Jadi mahasiswa yang masuk ke kita itu apa adanya. Tapi kalau dosen Anda, dosen kampus ini pintar-pintar seperti Anda, dari apa adanya kita proses menjadi jadi ada apanya. Nggak bagus gitu. Ya benar, itu coba kalimatnya. Yang tadinya apa adanya menjadi ayo. Oke, yang bisa menjawab dengan benar ini saya kasih nih. Saya kasih dan tidak boleh dibuka. Setelah selesai balikan lagi sini. Ya, jadi kalau dikalimatkan yang jelas, apa-apanya ada. Atau dengan kata lain, semuanya ada. Jangan apa adanya menjadi adanya apa. Itu masalah. Atau dengan kata yang lain, ada apa ini? Apa adanya menjadi apa-apanya ada. Berani? Berani? Siap? Oke. Kalau begitu, kita menentukan masa depan mereka. Jadi bukan Pak Rektor, Bu Rektor, Ketua Senat, Wakil Rektor, yayasan yang bisa membuat mahasiswa dari apa adanya menjadi adanya apa. Semuanya ada dosen. Kenapa? Karena dosen yang setiap waktu berinteraksi dengan mereka. Nanti kita jelaskan juga. Kita menentukan masa depan mereka. Jadi kembali kepada persoalan tadi, pada saat wisuda sudah sekian tahun, mari wisuda yang akan datang. Saya belum pernah hadir di saat wisuda, ya, karena saya tahu mereka memberikan sebuah keyakinan. Apa-apanya. Wisuda yang akan datang, insya Allah saya hadir. Kalau sudah apa-apanya. Kalau dosen sudah yakin apa-apanya ada. Jangan ada apa Pak? Begitu. Kalau begitu, jadi dosen itu tidak sekedar menyampaikan ilmu, tidak sekedar memenuhi BKD, nah gitu. Tidak sekedar mendapatkan jaminan asuransi. Temukan hidup di institut medika. Kalau pilot harus ke rumah sakit. Ya, TDPRT ini. Kata saya nggak. Setelah kesehatan jaminan dan sebagainya, tapi bagaimana kita menjamin mereka yang punya masa depan? Sampai saya ditanya oleh dekan, Pak Umar, kalau di Indonesia Anda aja suka dijemput mahasiswa? Saya katakan suka dijemput. Memang orang itu dijemput, hanya alasannya beda. Ibu mau masuk? Jadi jangan sampai nanti kita menentukan masa depan, tapi kita tidak memberikan sebuah keteladanan. Terus terang saja, saya katakan pada Anda, saya tidak pernah dijemput oleh mahasiswa saya, apalagi mahasiswa. Karena saya datang jauh lebih awal dibandingkan dengan mereka. Apalagi sekarang, kalau sudah jadi koordinator kepala LLDP, nggak pernah dijemput apa? Atau malah tahu. Dulu waktu saya masih, ya sekarang juga tetap aktif sebagai dosen, hanya sekarang lebih banyak mohon maafnya daripada ke kelasnya. Ya, akhirnya saya tentukan daripada saya tidak ke kelas, kalau yang S3 kan kuliah paling banyak 10 atau 15. Saya bilang kuliahnya di kantor. Mereka semua. Karena di kantor pasti saya sediakan abuang. Saya sediakan di depan ada tukang mie ayam, itu enak gitu. Ada 15 orang. Mie ayam, atau tanya dulu siapa yang mau mie ayam, siapa yang mau bakso. Semuanya nggak pernah menjawab. Tahu-tahu takut diminta bayaran pulang. Kalau 15 orang mie bakso 10.000 berapa? 110.000. Tapi kalau saya dari Jalan Suci ke UPI
membutuhkan waktu 1 jam, itu sudah PP 2 jam. Saya tidak bisa mengerjakan yang lain. Tapi kalau saya di kantor, saya hanya keluar 150.000 dan ditulis oleh mereka sebagai dosen yang baik, pekerjaan saya terlaksana, dibahas tetap ada yang pakai ngolok, karena kewajiban saya datang ke kampus kan. Mau diikuti boleh, kuliah di rumah gitu. Jadi sebelum ngajar parasmanan keluar, kontra lama-lama, pengen ngajar rumah. Ya. Satu itu. Jadi yang perlu ditangkap bagaimana kita menerima mahasiswa baru dengan keadaan mereka yang paling lemah. Jadi jangan pernah menyamakan bahwa kita harus sama masukannya seperti Fakultas Kesehatan UI, Unpad, Undip, jangan. Mereka adalah orang yang apa adanya, tetapi dengan keberadaan kita mampu mengangkat mereka sejajar dengan lulusan UI. Makanya tolong jadi dosen itu jangan pernah membuat kecewa mahasiswa, jangan pernah membuat rasa sakit mahasiswa. Saya tahu kalian kan tujuan utamanya bukan ke Medika, pasti ke UI kan? Ya, hanya di UI tidak diterima karena banyak ngobrol, gitu. Ya, gitu. Jadi diterima di Medika, ini contoh. Gitu. Tapi saya ngobrol, saya jangan, mereka sakit hati. Tetapi walaupun nilai akademik mereka rendah, tapi perlu ada beberapa hal yang perlu kita hargai. Satu, daya juang, keinginan untuk sejajar dengan orang lain. Begitu. Tawakal, sabar, dan tetap yang tidak boleh dan yang harus kita hindari pada saat mereka daripada tidak kuliah. Itu tugas dosen itu. Jadi jangan sampai, kenapa kuliah di Medika? Daripada tidak kuliah, daripada kawin gitu. Padahal emang ya kawin kan? Nah, oke, kita tidak bisa menutup mata. Tapi apa yang harus kita ubah pada saat mereka punya persepsi seperti itu? Dengan kata itu, maka insya Allah kita ini kampus ini berdiri di sebelah kanan jalan atau kiri jalan? Dari jalan raya itu tuh tergantung apa? Boleh lah. Itu tahu yang tetap aja ini. Sebelah kiri. Oke. Setiap orang lewat kalau tidak akan pernah tidak melihat ke sebelah kiri. Kenapa? Di situ ada Medika. Setiap orang mau masuk ke tol selalu nengok kanan. Kenapa? Karena ada kampus yang pernah membesarkan saya seperti ini. Jangan sebaliknya. Orang yang mau lewat ke tol nggak pernah nengok ke kanan. Ke kiri. Kenapa kamu tidak pernah nengok kamu? Dia udah bilang. Di situ ada kampus yang membuat saya seperti ini. Jadi biasanya kalau orang sakit hati kan susah ngomong. Apalagi ingat dengan dosennya. Ibu namanya siapa? Ibu. Saya kasih epic. Aku epic mau main untuk terbaik. Tegal banget. Kalau ibu siapa? Kamu saya takut dibaca. Iya, lebih bagus Anda lewat bertemu dengan mantan mahasiswa Anda ataupun mahasiswa mereka berkeringat memanggil kita. Itu membahagiakan. Dibandingkan kita lewat mereka tersembunyi. Kemana? Nggak ditanya. Saya kata-katanya kalau. Jadi hati-hati. Bapak Ibu punya pengalaman kan sebagai mahasiswa? Iya, begitu. Saya punya pengalaman yang sangat berarti. Saya bukan orang yang sangat pintar, saya bukan orang yang sempurna. Saya memperoleh nilai A itu setelah 1 semester memperbaiki tugas. Padahal teman-teman nyontek dengan tugas saya. Begitu dinilai yang lain A, saya protes, ya salah. Yang lain ketawa. Malah dia kok dapat C, kenapa ya?
tanya segala dapat gitu. Karena mereka sadar dan ke saya. Tapi saya tidak mungkin protes ke dosen. Karena kalau protes ke dosen, semuanya jadi cek. Dan salah sendiri kan. Jadi bagaimana saya mempertahankan kebahagiaan orang, tapi saya bukan harus tidak bisa bergerak membuat nasib yang lebih bagus. Saya tetap harus berjuang. Untung dosen bijak. Boleh kalau mau perbaikan, kalau gitu saya perbaiki, oke. Saya perbaiki. Lanjutin jumpa lagi. Checklist. Saya lihat kan checklist. Masih bisa perbaikan, Mak? Silakan aja sampai kamu puas. Kalau udah saya perbaiki. Setiap minggu itu chapter report, bahkan book report. Di satu sisi saya mengerjakan tugas yang baru, di sisi lain saya memperbaiki. Berpikir itu di situ apa yang perlu diperbaiki. Tambahan iur, tambah sumber dan ditambah otomatis kan harus saya baca. Naik ke B, akhirnya dapat A itu setelah 6 bulan perbaikan. Coba 6 bulan kali 4 berapa minggu saya memperbaiki? Akhirnya saya berani mengatakan kepada dosen saya. Setelah saya dapat A, terima kasih saya sekarang sudah dapat A. Itu belum menentukan A, baru tugas A itu. Saya nanya, kenapa kalau orang lain satu kali pertemuan sudah A, kalau saya harus nunggu 6 bulan 24 pertemuan. Apa jawabannya? Yang lain setelah lulus mereka pulang ke kampusnya masing-masing. Kamu setelah lulus menggantikan saya. Apa yang bisa kita ambil? Artinya dia betul-betul mencetak saya, walaupun tidak sama dengan dia, tapi dengan kriteria yang dia tentukan. Tapi tolong diingat, belum tentu semua orang bisa. Ya, makanya jangan jadi dosen unfinished business. Dulu juga saya repot, enak aja. Justru biar kita repot, yang lain mesti enak. Saya juga sulit dulu dapat A. Mempersulit ke mahasiswa hati-hati. Atau juga sebaliknya, kita sulit dapat A, saya mas sulit, udahlah kasih. Yang penting kamu senyum, A. Itu nggak boleh juga. Tapi yang namanya swasta tidak boleh Anda kasih nilai minimal kurang dari 3. Jadi pengajar, kita ngapain? Ini ngapain? Ini contoh lagi diskusi. Kalau mahasiswa itu harus dikasih minimal nilainya 3. Kalau dia kemampuannya kurang dari 3, gimana? Kasih 3. Dipaksa 3. Kalau dia hanya sampai 2, ya kasih 3. Biasa lah itu bingung. Jadi orang yang nilainya 2 kasih 3 minimal. Dipaksa 3. Cara memaksa apa? Bimbing dia supaya sampai 3. Makanya kenapa dosen tetap itu penting bagi sebuah kampus. Karena kalau bukan dosen tetap, kupu-kupu, kuliah pulang, ngecok sana, ngecok sini, ya kan? Nah, itulah pentingnya dosen tetap. Dengan dosen tetap, Bapak Ibu punya waktu untuk membimbing mahasiswa yang belum mengembangkan dirinya secara optimal. Secara optimal. Jadi paling tidak yang vokasi selama 3 tahun, yang akademik selama 4 tahun, yang profesi selama 2 tahun, artinya dibutuhkan orang-orang yang memang punya kesadaran dan mengaktualisasikan dirinya itu untuk mengantarkan masa depan orang yang terbaik. Demi apa? Masyarakat akan melihat untuk sebuah kampus itu dari kemampuan anaknya dan anaknya mampu menjadi investasi yang terbaik. Kalau sudah begitu, jangankan kampus ini
di kota. Jangankan kampus ini besar, jangankan kampus ini fasilitasnya banyak dan sebagainya, apapun dengan kelemahan kampus pada saat mereka bisa bekerja, maka orang tua akan mengatakan pilih Medika. Sepakat? Jadi nanti Bapak Ibu mempromosikan itu mudah. Pada saat orang lain bertanya, kenapa saya harus Medika? Kira-kira jawabannya apa? Karena mudah dapat pekerjaan. Siapa? Lulusan. Karena saya baru mau daftar. Ayah, apa lagi jawabannya? Kenapa saya harus masuk Medika? Anak saya karena lulusan Medika mudah mencari kerja, tapi nggak dapat. Jadi mudah dapat, nggak nyari, mau percuma. Saya juga mudah mencari, tapi dapatnya susah. Mudah mendapat pekerjaan. Pertanyaannya siapa? Lulusannya. Anak saya kan baru mau daftar. Apalagi jawabannya? Kami pun akan membuat kita lebih mudah mendapat pekerjaan. Bahkan kalau perlu memudah mengerjakan orang. Lapangan kerja, makanya nanti mahasiswa itu dilatih pada saat melamar jangan ingin memperoleh pengalaman, masih lama. Karena kalau sudah pengalaman dapat dia namanya gaji saya berapa? Apa kok kecil? Pengalaman udah. Salah penghasilan. Ada nggak penghasilan tanpa pengalaman? Nggak ada. Begitu. Jangan pernah mengatakan ya ke Medika juga sama. Kenapa harus ke Medika? Medika juga sama dengan kampus yang lain. Nah, kalau saya adalah orang tua calon mahasiswa, kemudian Bapak Ibu mengatakan Medika juga sama dengan kampus yang lain, oke, kalau itu saya tidak jadi daftar ke Medika. Kenapa? Sama dengan yang lain, yang ngapain yang jauh dengan yang dekat aja. Kesempatan yang terbaik Medika ada di sini. Bagaimana memagari orang untuk tidak ke Bandung? Karena Bapak Ibu akan mengatakan, ngapain jauh-jauh ke Bandung? Di Medika juga sudah ada. Ngapain harus pergi ke Jakarta? Di Medika juga ada, dengan sekian keuntungan. Macam-macam. Tapi kalau Medika tidak mampu menunjukkan keunggulan, jangan salahkan mereka untuk tidak memilih Medika. Apakah sudah bicara bentuk? Belum. Kita bicara orientasi, bicara prospek, kita bicara jaminan masa depan. Dengan cara seperti itu, maka yang paling sulit membentuk orang itu rektor apa dosen? Ya dosen. Karena dosen ujung tombak, bahkan tombak yang paling ujung. Ya yang itu yang ujungnya. Tung. Oke, sampai di situ dipahami? Apa yang saya ceritakan pahami? Apa saja lagi bercerita. Yang jelas bukan stand up komedi. Oke, kalau Bapak Ibu sudah paham, itu adalah modal terbesar bagi seorang dosen. Jadi dosen itu tidak hanya cukup menyampaikan ilmu, tapi harus membawa masa depan orang. Bukan menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan, tapi lebih bagus bagaimana menyampaikan apa yang akan kita dapatkan. Kesuksesan seorang mahasiswa tidak cukup dia memperoleh ilmu dengan indikator IPK, tetapi dia harus mendapatkan ilmu yang kita berikan menjadi solusi atas permasalahan masa depan mereka. Baru itu menjadi sebuah pahala yang senantiasa mengalir. Karena ilmu yang bermanfaat, bukan hanya ilmu yang bermanfaat. Jadi kita jadi dosen belum cukup akan dapat pahala hanya menyampaikan ilmu. Iya. Kalau dia dapat ilmu yang bermanfaat, maka dia akan masuk kategori orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang bermanfaat bagi umat dan jangan memakan umat untuk kepentingan pribadi. Saya datang di sini, berdiri di sini bermanfaat untuk Anda. Dia bermanfaat itu untuk umat. Bahkan saya dengan vulgar akan mengatakan, saya rela masuk neraka. Yang lain kan maunya ke surga.
Iya, saya enggak. Saya masuk neraka. Tapi pada saat saya mau masuk di neraka, bertemu dengan Anda semua. Itu siapa? Kau orang ini kawan. Neraka, kalau nggak bisa. Saya tidak mungkin begini kalau dulu tidak pernah ketemu dengan Tuhan. Masa enggak? Karena saya menentukan masa depan Anda. Minimal hati-hati jabatan fungsional saya yang mengatakan. Daripada kita peluang masuk surga, ketemu dengan ibu-ibu. Kita mau ke mana? Ke surga. Ke surga atau buku-buku. Nggak bisa. Kami ini ke neraka. Ikut dengan kami. Aduh ya Allah ya Rabbi. Padahal saya sudah merancang hidup ke surga, gitu kan? Dan itu kalimat kasarnya kan. Karena kita bagaimanapun tidak akan pernah berpikir ayah masuk neraka. Amin mungkin ditarik, selalu mau ditarik. Yang tadi jawab kamu naik ke karena neraka sok film jawab. Nggak mau. Itulah kemahasiswa. Saya sekarang bicara di hadapan berapa orang. Nanti Bapak Ibu punya mahasiswa sekian puluh orang, sekian puluh orang, sekian puluh orang, sekian puluh orang. Itulah enak menjadi dosen. Ya. Makanya kenapa saya tidak memilih dirjen atau memilih menteri. Waktu kemarin Pak Jokowi mau melantik menteri, sehari sebelumnya saya ditelepon dari Jakarta dan dipanggil Pak Jokowi. Dan saya sudah berpikir dengan keluarga saya menolak untuk dipanggil Pak Jokowi. Karena nama saya Iman Suherman. Bukan Jokowi, Pak Jokowi, itu sana.